Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Rega. Kakak berasal dari SMK Negeri 28 Jakarta. Adik-adik bisa manggil kakak dengan panggilan Kakak Ega. Di aplikasi Xlearn ini, kakak akan mengajar adik-adik dalam bidang matematika. Dan pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang faktor dan kelipatan bilangan. Ya, adik-adik udah ada yang tahu nih, udah ada yang tahu atau belum nih tentang faktor? Apa itu faktor? Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat dibagi sampai habis suatu bilangan. Misalnya kita pilih bilangan 10. Nah, bilangan 10 ini kira-kira bisa habis dibagi oleh bilangan berapa saja ya? Coba lihat di sini. Bilangan 10. Semua bilangan itu kan tentunya bisa dibagi dengan 1 ya. Jadi 10 dibagi 1 hasilnya berapa? 10. 10 bisa nggak dibagi 2? Bisa dibagi. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, jika sudah ketemu 5, maka pemfaktoriannya berhenti sampai di situ. Kenapa? Coba adik-adik lihat di sini, bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi lagi kecuali dengan bilangan itu sendiri. Bilangan prima itu ada bilangan berapa saja sih? Ada 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 27, dan seterusnya. Nah, 5 merupakan bilangan prima. Nih, 5 nih. Jadi kalau udah ketemu bilangan prima, itu pemfaktorannya berhenti sampai di sini saja. Maka ada berapa aja nih faktor dari 10? Ada 1, 2, 5, dan 10. Ini semua merupakan faktor dari 10. Ada berapa? Ada bilangan berapa aja tadi adik-adik? 1, 2, 5, dan 10. Ini jawabannya. Coba kita lihat lagi di sini. Bilangan 10 ini kira-kira bisa habis dibagi oleh bilangan apa saja? Benar kan yang tadi sudah kakak jelaskan? Ada berapa saja? 1, 2, 5, dan 10. Jadi 1, 2, 5, dan 10 ini merupakan faktor dari 10. Next. Selanjutnya, kelipatan terkecil atau KPK. KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, atau seterusnya. Contohnya, kita akan menentukan KPK dari 2 bilangan dulu nih yang paling gampang. KPK dari 2 bilangan dari 5 dan 6. Kita tulis dulu nih bilangannya. Berapa aja tadi adik-adik kita mau dicari? 5 dan 6. Nah, 5 bisa nggak dibagi 1? Bisa. Hasilnya tetap aja jadinya 5, dan 6 juga kalau dibagi 1 hasilnya 6. Kenapa? Karena 5 ini bilangan prima. Bilangan prima hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Nah, kalau misalnya adik-adik udah ketemu bilangan prima dalam mencari satu KPK, maka adik-adik gak usah repot-repot nih, tinggal adik-adik kalikan saja. 5 dikali dengan 6 hasilnya 30. Coba kita lihat lagi ya sini. Kita menentukan KPK dari 2 bilangan yaitu 5 dan 6 seperti yang tadi kita jelaskan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari kelipatan dari masing-masing bilangan tersebut. Ini benar, memang caranya seperti ini, cara runtutnya. Yang kakak jelaskan tadi merupakan cara cepatnya. Nah, kalau mau dibahas cara yang runtutnya gimana, caranya itu kita cari dulu faktornya. Bilangan yang bisa dibagi 5 ada berapa saja adik-adik? Ada 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Nah, kalau bilangan 6 bisa bilangan berapa saja bisa dibagi 6? 6,
12, 18, 24, dan 30. Di sini menurut adik-adik mana nih bilangan yang sama? Bilangan 30. Jadi KPK dari 5 dan 6 adalah 30 karena 30 ini ada di masing-masing faktor dari suatu bilangan. Sama kan hasilnya adik-adik tadi. Ya, ini tadi yang cara cepatnya ya. Nah, makanya akan bahas juga tentang KPK, masih di KPK dengan bilangan yang berbeda. Ini kakak punya bilangan 12 dan 16. Berapa sih KPK dari 12 dan 16 itu? 12 sampai 16 kira-kira bisa nggak nih dibagi dengan 2? Bisa. 12 dibagi 2 itu hasilnya berapa? 6. Dan 16 dibagi 2 itu 8. 6 dan 8 masih bisa nggak adik-adik dibagi dengan 2? Bisa. Hasilnya 6 dibagi 2 itu 3, 8 dibagi 2 itu 4. Nah, kalau udah kayak gini, yang mana sih Kak yang merupakan bilangan KPK? Kalau kita mau mencari KPK, kita lihat dari bilangan yang di sini nih. Nih, yang tadi di sebelah kiri dan di bawah. Ada berapa saja? 2, dan 2 lagi, 3, dan 4. Nah, terus masa jawabannya ini Kak? Bukan. Jadi jawabannya itu perkalian dari keempat bilangan ini. Jadi 2 dikali dengan 2, dikali lagi dengan 3, dikali lagi dengan 4. 2 dikali 2 berapa? 4. Dikali 3 dan dikali 2. 4 dikali 3 berapa adik-adik? 12. Nah, 12 dikali 4 berapa? 48. Jadi KPK dari bilangan 12 dan 16 adalah 48. Kita mencari faktor persatuan terbesar. Faktor persatuan terbesar atau FPB adalah faktor persatuan terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Sama halnya dengan KPK, banyak bilangan yang dimaksud bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, atau seterusnya. Contohnya, kita mencari FPB dari 2 bilangan, yaitu 2 dan 18. Mari dasarnya dulu. Kita mencari FPB dari 2 bilangan, yaitu 12 dan 18. Nah, 12 ini bisa nggak adik-adik dibagi 2 sama kayak tadi ya caranya? Dibagi 2 berapa adik-adik? Jadi 6. 18 dibagi 2 adalah 9. Nah, 6 dan 9 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa. Kalau dibagi 3 bisa. 6 dibagi 3 hasilnya 2, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Kalau tadi KPK kan yang dikali bilangan yang bawah dan kiri. Nah, kalau FPB cuma bilangan kirinya aja nih adik-adik. Berapa aja? 2 dan 3. Nah, kalau mencari FPB berarti 2 dan 3 ini 2 dan 3 ini dikali. 2 dikali 3 berapa? 6. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Udah kan adik-adik? Next. Cara mencari KPK dan FPB dengan faktor prima. Kita lihat di sini aja nih. Misalnya kita mencari nilai KPK dan FPB dari 2 bilangan, yaitu 12 dan 18. Caranya kita buat dulu poin faktornya. Poin faktor dari 12 itu ada berapa saja adik-adik? Nah, 12 dibagi 2 hasilnya 6, dan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Ini poin faktor dari 12. Kalau 18 gimana Kak? 18 dibagi 2 hasilnya 9, dan 9 dibagi 3 hasilnya 3. Selanjutnya diperoleh faktor prima dari bilangan tersebut masing-masing, yaitu 2, 2 dan 3, dan 2, 3 dan 3. Jadi 12 itu
faktornya itu ini nih, 2, 2, dan 3. Kalau 18 itu 2, 3, dan 3. Cara nulisnya gimana nih biar singkat? Faktor dari 12 tadi berapa adik-adik? 2, 2, dan 3. Kalau misalnya kita mau singkat, bisa aja langsung kita buat dengan kuadrat. Apa sih kuadrat? Kuadrat adalah bilangan yang dikali dengan bilangan yang sama. Misalnya 2 dikali 2 itu sama dengan 2 kuadrat. Dan 3 kan bukan 2, beda dengan 2. Nah, dikali dengan 3. Kalau misalnya 18 itu kan 2, 3, dan 3. Nah, bilangan ini nih kan ada 2 nih, ada 2 angka 3 di sini. Maka kalau misalnya 2-nya 1 jadi 2, 3 kuadrat. Kenapa 3 kuadrat? Karena 3-nya ada 2. Lanjut. Nah, benar kan ada yang sebelumnya? Tadi yang kakak udah bilang benar kan? Jadi 2 kuadrat dikali 3 dan 2 dikali 3 kuadrat. Kenapa? Karena 2-nya ada 2, jadi 2 kuadrat, dan 3-nya ada 2, maka 3 kuadrat. Cara mencari KPK dan FPB dengan bilangan 3. Selanjutnya, tadi adik-adik masih ingat nggak? Faktor dari 12 ada berapa? Faktor dari 12 tadi 2 kuadrat dikali 3, dan faktor dari 18 adalah 2 dikali 3 kuadrat. Nah, adik-adik di sini yang bilangan kuadrat ada berapa sama berapa aja adik-adik? Ada 2 kuadrat dan 3 kuadrat. Bilangan kuadrat inilah yang nantinya akan menjadi hasil dari KPK. Nah, kalau cari KPK dengan bilangan faktor kuadrat, ya kita cari ini nih, 2 kuadrat dan 3 kuadrat. Kenapa sih? Karena ini adalah bilangan kuadrat. Jadi 2 kuadrat dan 3 kuadrat. Cara carinya itu dikali dengan cara dikali. 2 kuadrat dikali 3 kuadrat. Berapa sih hasilnya? Oh, tuh 2 kuadrat dan 3 kuadrat ini dikali. Jadi kalau ini mencari KPK ya jadi. Nah, 2 kuadrat itu berapa aja tadi guys? 2 ini ada 2. Kalau 3 kuadrat, 3-nya ada 2. 2 dikali 2 4. 3 dikali 3 9. 9 dikali 4 20. Jadi 9 dikali 3 itu 36. Jadi KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Nah, kalau kita mau mencari FPB, kita tadi KPK ya adik-adik, coba berapa? 36. Kalau kita mencari FPB, kita cari yang bukan kuadrat. Yang bukan kuadrat mana sih kak? Nih yang nggak ada tanda 2-nya adik-adik. Kalau tadi yang kuadrat kan ini dengan yang ini. Nah, kalau yang bukan kuadrat itu yang ini, yang nggak ada bentuk kuadrat. Nah, kalau mencari FPB, maka yang bukan bilangan kuadrat ini dikali. Ada berapa aja? 2 dan 3. 2 berarti dikali 3 setelah 6. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Oke, next.
latihan soal. Kakak bacakan ya adik-adik. Felix mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali. Mark setiap 4 kali sehari, dan Geno setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, maka pada tanggal berapakah mereka akan mengunjungi perpustakaan dengan waktu yang sama? Dan soal yang kedua adalah Ibu Lupas memiliki 96 buah rambutan, 48 buah jeruk, dan 72 manis. Buah-buahan tersebut akan dibagi secara rata kepada teman-teman Lupas. Berapakah anak yang mendapat buah-buah tersebut secara rata? Berapakah jumlah masing-masing buah yang dibagikan kepada anak tersebut? Oleh ini tadi kita mencari kapan sih mereka akan berkunjung lagi bersama-sama. Kalau yang pertama kali mereka berkunjung itu tanggal 28 Januari. Nah, kalau ini dari jumlah ini dan dari jumlah semua buah ini, berapa anak yang akan mendapatkan buah tersebut, dan setiap anak yang mendapatkan buah tersebut mendapatkan berapa buah. Pembahasannya next. Cara mencarinya gimana nih? Tadi si Lukas itu 6 hari sekali, dan Mark itu setiap 4 hari sekali, Geno setiap 8 hari sekali. Untuk mencari jawaban tersebut, kita perlu mencari KPK dari 3 bilangan ini. Untuk mencari KPK, adik-adik pasti ingat kan cara gimana? Dibagi dulu dengan bilangan yang sama. 6, 4, dan 8 bisa nggak dibagi dengan 2? Bisa. 3, 4, dan 8 bisa nggak dibagi 2? Bisa. 4 dibagi 2 itu 2, dan 8 dibagi 2 itu 4. Nah, karena si 4 dan 2 ini masih bisa dibagi lagi, kita bagi, tapi bukan di sini nih adik-adik tulisnya. Di sini, di sebelah kanan. 2 dan 4 bisa dibagi dengan bilangan berapa ya? Dengan bilangan 2. 4 itu 4 dibagi 2 itu 2, dan 2 dibagi 2 itu 1. 3-nya dikemanain kak? 3-nya diturunin aja langsung, seperti itu. Jadi KPK-nya itu kita mencari perbagian dari bilangan ini dan ini. 2, 3, 1, 2, dan 2. Coba sebutin adik-adik ada bilangan berapa aja? 2 kali 3 kali 1. Kalau 1 nggak perlu ditulis ya adik-adik. Dikali 2 dikali 2. Nah, 2 dikali 3 berapa adik-adik? 6. 6 dikali 2 dikali 2. 6 dikali 2 itu 12 kali 2. 12 dikali 2 ya 24. Jadi mereka akan mengunjungi museum lagi dalam 24 hari ke depan dari tanggal 28 Januari. Kan udah diketahui nih 24 hari lagi mereka akan mengunjungi museum dengan bersama-sama lagi. Jika mereka bertemu bersama-sama pada 28 Januari, maka dari 28 Januari ini 24 harinya lagi itu hari apa dan bulan apa? Jadi mengunjungi perpustakaan bersama-sama, maka jumlah tanggal pada bulan Januari kan ada 31. Januari itu satu bulannya itu ada 31 kali loh teman-teman. Jadi dari tanggal 29 ke tanggal 31 itu berarti selama 3 hari. Bagaimana sih? Kok 3 hari? Iya, karena 21 dan 28 itu selisihnya 3 hari. Jadi kemudian kita kurangkan saja hasil KPK yang tadi kita dapat dengan selisih dari 28 dan 31. Selisih dari 28 dan 31 itu kan 3. Nah,
tadi KPK yang kita dapat ada 24. Jadi 24 dikurang 3. Felix Montgeno akan bertemu lagi pada tanggal 21 Februari. Next. Pertanyaan kedua. Untuk permasalahan pada soal kedua, Ibu Lukas ingin membagi buah-buahan secara merata pada teman-teman Lukas. Karena ini merupakan masalah pembagian, maka kita hubungkan dengan FPB. Diperoleh fakta prima dari 96, 48, dan 27 adalah sebagai berikut. Mungkin bisa tolong dibuka ini slide soalnya. Kembali. Oke. Ibu Lukas punya buah-buahan, ada buah apa aja nih? Ada 96 buah rambutan, 96, 48 buah jeruk, 48, dan 70 buah manggis. Maka diperoleh 3 bilangan ini, ada 96, 48, dan 73. Bagaimana sih cara mencarinya? Karena berkaitan dengan pembagian, karena kan dia mau mencari nih, ada berapa anak sih yang bisa dibagi. Jadi kalau berhubungan dengan pembagian, kita mencari FPB-nya. Nah, untuk mencari FPB sama dengan KPK ya, sama caranya seperti mencari KPK. 96, 48, 72 dibagi dengan bilangan yang sama. Bilangan berapa nih kira-kira? Kalau bilangan 2 bisa nggak? Bisa. 96 dibagi 2 itu 48. Dan 48 dibagi 2 itu 24. 72 dibagi 2 itu adalah 36. Masih bisa lagi nggak dibagi dengan 2? Masih bisa. 48 dibagi 2 adalah 24. 24 dibagi 2 adalah 12. Dan 36 dibagi 2 itu adalah 18. Masih bisa lagi dibagi dengan 2? Masih bisa. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Masih bisa lagi dibagi dengan 2? Tidak bisa. Kalau dibagi dengan 3 bisa. Dibagi dengan 3, 12 dibagi 3 adalah 4. 6 dibagi 3 adalah 2, dan 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, karena 4 dan 2 ini masih bisa dibagi, maka kita akan membaginya dengan bilangan tersebut. Dibagi berapa sih kira-kira adik-adik? Dibagi dengan 2. Tapi ditulisnya di sebelah kanan ya adik-adik, kalau misalnya cuma 2 bilangan yang dibagi. Nah, kalau udah ketemu jawabannya, udah ketemu bilangannya 2, 4 dibagi 2 itu 2, 2 dibagi 2 itu 1, dan 3 karena tidak bisa dibagi 2 maka ditulis langsung 3. Jadi FPB dari bilangan 96, 48, dan 72 adalah yang mana adik-adik kira-kira? Yang ini, yang di sebelah kiri. Bilangannya ada 2, dan 3. Nah, semua bilangan ini dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. 2 kali 2 4. 2 kali 3 6. 4 kali 6 24. Jadi jawaban untuk soal yang pertama itu next. Nah, jadi untuk pertanyaan berapa teman-teman Lukas yang mendapat buah itu ada 24 dengan mencari FPB.
Dan untuk pertanyaan berikutnya, berdasarkan nilai efek tersebut, kita sudah bisa tahu berapa banyak teman-teman Lukas yang akan diberi buah oleh Ibu Lukas. Yang jumlahnya adalah 24, seperti yang tadi kita cari FEB-nya. Kalau kamu mau tahu berapa banyak buah-buah yang dibagi secara merata pada anak tersebut, caranya tinggal kamu bagi saja jumlah dari masing-masing buah-buahan dengan nilai FEB yang kita peroleh. Tadi jumlah buah-buahannya itu ada 96. Saatnya jam berubah. Ada 96 rambutan. Dan ada 48 buah jeruk dan 72 buah manggis. Untuk mencari tahu berapa setiap anak mendapatkan buah, setiap jumlah buah ini dibagi dengan FEB-nya. Soalnya ketika anak-anak yang mendapat buah itu ada 24. Nah, kalau misalnya jumlah buahnya ada segini, tiap anak mendapatkan berapa buah? Jadi 96 dibagi 24. Jadi hasilnya itu 4. Dan 48 dibagi 2 dengan 24 juga hasilnya 2. Dan 72 dibagi 4, dibagi 24 hasilnya adalah 3. Jadi setiap anak mendapat 4 buah rambutan, 2 buah jeruk, dan 3 buah manggis. Gitu. Oke, sekian pembelajaran faktor dan bilangan yang Pak sampaikan tadi. Semoga ilmunya bermanfaat bagi adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.